Di era kekinian, sebuah lagu dapat dikatakan ngehits barangkali ditakar dari warawirinya menjadi background video di TikTok maupun Reel. Fenomena semacam ini menjangkau hampir semua pengguna media sosial, sehingga terlepas dari bagaimana preferensi dan selera seseorang, nyaris dipastikan setidaknya pernah sekali mendengar adanya sebuah lagu yang sedang viral. Hanya saja, mekanisme algoritma dalam meledakan sebuah langgam tak jarang bikin orang hanya familiar terhadap sepotong tak utuh dari sebuah lagu, karena memang hanya bagian paling berdebah itulah yang terus membombardir kuping tiap kali scrolling. Dan ya mungkin memang seperti demikian kecenderungan zaman sekarang, di mana musik wajar saja dikunyah dalam durasi belasan detik. Tetapi pernah ada satu masa, di mana lagu-lagu menyebar lewat radio dan televisi, juga kaset dan CD, medium yang merepotkan untuk di-skip, apalagi dipenggal, sehingga memicu keterlibatan penuh pendengar. Dan ketika lagu-lagu diberi ruang untuk tumbuh perlahan, mendapat kesempatan hidup lebih panjang, maka dampak yang tercipta di masa depan bakal membekaskan nostalgia yang terasa sentimental. Dan di masa seperti itulah, Peter Pan meledak begitu fenomenal bukan hanya lewat sebuah hits tunggal, melainkan nyaris seluruh lagu dari album mereka bisa sebegitu membekasnya sehingga dari anak kecil yang belum lihai mengenakan celana, sampai muda-mudi yang lagi terlena asmara, hafal setiap track di luar kepala. Dan magnum opus itu tidak lain adalah Bintang di Surga. Setelah Taman Langit melejit dan membawa Peter Pan ke jajaran artis papan atas nasional, kehidupan Ariel, Lukman, Ugi, Andika, Indra, dan Reza seketika berubah drastis. Mereka yang semula hanyalah band Bandung yang manggung dari kafe ke kafe, kini dihadapkan dengan berbagai agenda promosi dan tur ke sejumlah kota di Indonesia. Jadwal panggungan yang padat merayap bikin hari-hari mereka seperti hidup di dalam koper, selalu berpindah-pindah tanpa sempat benar-benar merasakan rehat. Saking sibuknya panggungan, Peter Pan sampai kelupaan membuat karya baru. Situasi tiba-tiba terasa mendesak ketika mereka sadar bahwa tenggat untuk menyetor materi album kedua ke label hanya tinggal hitungan minggu, sementara mereka baru menuntaskan 4 lagu saja. Saat waktu makin mepet dan kondisi nyaris genting, produser mereka yang bernama Noy memutuskan untuk menekan tombol darurat. Peter Pan harus dikurung dan tidak boleh kemana-mana sampai merampungkan album. Tempat yang dipilih untuk mengkarantina personel Peter Pan bukanlah studio mewah di ibu kota, melainkan sebuah villa sejuk di daerah Lembang, Bandung Barat. Dikelilingi rerimbunan pepohonan dan jauh dari keramaian, tempat ini menjadi semacam markas isolasi kreatif. Di sanalah, Peter Pan menjalani hari-hari dengan rutinitas yang ketatnya nyaris seperti wajib militer. Setiap pagi, mereka memulai rekaman, dari pukul 10 hingga sore tampak temaram. Lalu setibanya malam, personil Peter Pan mulai duduk melingkar mencari ilham baru, mencoba merangkai lagu yang belum pernah mereka ramu. Barangkali dengan jadwal ketat yang menuntut kedisiplinan, itu berbanding lurus dengan meningkatnya produktivitas hingga dalam waktu singkat. Peter Pan berhasil menuntaskan 10 track untuk disetorkan sebagai materi album kedua yang bertajuk Bintang di Surga. Entah sangat yakin akan seberapa overpower lagu-lagu yang mereka ciptakan atau sekedar gimmick marketing untuk memancing tingginya atensi publik, Peter Pan berencana memanaskan pelantiga musik dengan gebrakan gila sesaat sebelum merilis Bintang di Surga, yakni konser di 6 kota dalam waktu 24 jam. Agar rencana yang di atas normal itu tidak sekedar jadi hayalan tingkat tinggi, Peter Pan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Selama 10 hari, semua personil dikarantina di Jakarta Selatan. Rutinitas mereka diatur ketat, dari pola makan hingga program olahraga, semata demi memastikan tubuh tetap prima jelang hari penuh gila. Maka tibalah hari itu, di mana Peter Pan menentang batas stamina dan logistik. Bersama tim produksi dan rombongan band tamu seperti Ungu, Serius, 7 Kurcaci, dan Klub Ektis, Peter Pan memulai perjalanan dari Medan di pagi harinya dan memukasi penampilan di Surabaya saat hampir tengah malam. Di setiap kota, Peter Pan hanya dicatah untuk tampil selama 45 menit tanpa soundcheck dan waktu luang untuk istirahat. Semuanya dikejar oleh waktu dan jadwal pesawat. Meski lelah nyaris tak bisa disembunyikan, tapi dalam 1 hari, 6 kota dan ribuan penonton, Peter Pan berhasil menorehkan rekor yang belum pernah dilakukan band Indonesia sebelumnya. Museum Rekor Indonesia mencatatnya sebagai konser lintas provinsi tercepat dalam sejarah musik di Indonesia. 2 Agustus 2004, Peter Pan merilis album Bintang di Surga. Peluncuran album ini dilakukan dengan penuh percaya diri, bertempat di Hard Rock Cafe, Jakarta.
Suasana semakin riuh sehari setelah perilisan saat Peter Pan menggelar meet and greet di Atrium Senen, berbagi tanda tangan kepada para pembeli album. Saat itu, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi awal dari sebuah ledakan musik yang akan menggema ke seluruh penjuru negeri. Dan benar saja, Bintang di Surga segera menyebar begitu masif. Hanya seminggu pertama pasca perilisan, penggemar sudah berbondong-bondong menyerbu toko kaset dan CD, hingga album Bintang di Surga ludes terjual sebanyak 1 juta keping. Lagu-lagu Peter Pan diputar nyaris di setiap radio, di-request berulang-ulang, dan menyelinap ke dalam keseharian masyarakat lewat speaker-speaker toko, warnet hingga angkot, dan tak luput pula menjelma jadi soundtrack kolektif yang diperdendangkan bersama gitar kopong di tongkrongan maupun pos ronda. Belum lagi, sederet video klip yang digarap dengan budget tinggi melibatkan model papan atas seperti Tamara Bleszenski dan Masayu Anastasia, satu demi satu dilesatkan di layar televisi seperti parade kemenangan tiada henti. Tak sampai di situ, dalam beberapa bulan saja angka penjualannya sudah melonjak hingga 3 juta kopi. Sebuah angka fantastis, terlebih jika mengingat proses kreatif album ini yang hanya berlangsung selama 3 minggu. Dan kemenangan Peter Pan lewat album Bintang di Surga kian sempurna saja dengan lusinan penghargaan yang diborong mereka. Di ajang AMI Awards mereka menggundul 7 piala, 2 trofi lain menyusul disabet dari SCTV Music Award, lalu Platinum berkembar 6 dari Malaysia hingga MTV Music Award tahun 2005, turut serta melengkapi gemilangnya prestasi Peter Pan. Apa yang diraih Peter Pan melalui album ini bukan semata soal angka. Lebih dari itu, satu pencapaian tersulit yang berhasil diraih Bintang di Surga adalah tentang bagaimana sebuah karya mampu dirayakan berbagai lapisan masyarakat. Lagu-lagu dalam album ini ditulis dengan rumus sederhana yang mematikan. Akor-akor yang gampang dimainkan, lirik mengawang dengan kadar puitis yang tidak lepai didengar, hingga hook yang lengket seperti permen karet namun manisnya awet. Itulah yang membuat orang-orang tidak hanya hafal, tetapi sekaligus merasa dirangkul oleh lagu-lagu Peter Pan yang didominasi tematik cinta dan patah hati. Sebut saja aku katakan dengan indah, petikan gitar yang membuka lagunya terasa reflektif, sebelum pahit demi baris lirik segera memakarkan kepedihan yang terlalu dalam untuk dipendam. Lalu mungkin nanti membungkus upaya seseorang untuk merelakan kehilangan dengan kesenduan yang membius. Juga tentu saja ada Apa Denganmu yang Satu hal yang membuat Peter Pan lewat album Bintang di Surga semakin sulit dipantah sebagai fenomena adalah bagaimana mereka berhasil menyeimbangkan dua sisi yang seringkali sulit dikompromikan, pop yang laku keras bersanding dengan musik yang dianggap bermutu.